ilmu itu direspon oleh mata, oleh telinga, dari hasil apa yang dilihat oleh mata, dari hasil apa yang didengarkan oleh telinga, diperoleh dari alam sekitarnya, terutama diperoleh dari Allah, kemudian direspon oleh pikiran, jadi masuk ke alam pikiran. Jadi maka di dalam ayat disebutkan la'alakum tatafakkarun, la'alakum tatafakkarun, la'alakum tatafakkarun, supaya kamu semua bisa berpikir, supaya kamu semuanya itu berpikir. Jadi berpikir tentang apa yang dilihat oleh mata, tentang apa yang didengar oleh telinga. Kemudian setelahnya direspon oleh pikiran, pikiran itu tadi kemudian direspon oleh akal. Jadi setelahnya dipikir, kemudian diangen-angen. Maka dari itu di dalam Al-Quran disebutkan la'allakum ta'qilun, la'allakum ta'qilun, supaya kamu semua itu bisa angen-angen, angen-angen dari apa yang telah kamu pikir itu. Setelahnya kamu pikir, kamu angen-angen. Maka dari itu pada umumnya di dalam sekolahan para murid lebih awal mengatakan, aku mikir pelajaranku iku serodok angel, aku mikir pelajaranku iku paling gampang. Tidak mengangen-angen pelajarannya, tapi memikir pelajarannya. Karena dia sudah merespon telinganya dan matanya dari keterangan Pak Guru, dari buku, dan dari alam sekitarnya. Nah, setelahnya berada di pikiran itu tadi, ngumpul di pikiran, kemudian diangen-angen. Setelahnya diangen-angen di dalam akal, kemudian direspon oleh hati. Harus dipahami itu yang dari lahir, yaitu dari mata, telinga, kemudian kepikiran, alam pikiran, pikiran kemudian direspon oleh akal, akal nggone otak, kemudian direspon, otak direspon ke hati, menjadi keyakinan, menjadi ilmu yakin. Ini kala lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Jikalau kamu yakin, maka pasti mengetahui neraka jahim. Jadi kita ngerti neraka jahim itu adalah dari keyakinan, bukan dari mata, bukan dari angen-angen kita. Begitu juga contohnya, ada orang ahli teknik akan memperbaiki mesin suatu misal. Ini mesinnya dibunyikan, kemudian mesinnya dilihat dulu. Setelahnya dilihat, kemudian dibunyikan. Apa dibunyikan tujuannya? Untuk didengar dari telinganya itu. Setelahnya itu kemudian diangen-angen,
suara aslinya yang baru itu seperti itu, tapi ini kok seperti ini ya, kemudian diangen-angen. Setelahnya diangen-angen, kemudian direspon di dalam hati, mana yang diyakini itu. Oh, ini sekernya yang rusak. Baru diyakini bahwa itu ada kerusakan, maka mesin itu kemudian dibongkar. Perlu diingat, sumber ilmu itu adalah dari Allah, terutama dan yang paling pertama adalah dari Allah. Innal huda hudallah. Inna huda hudallah. Innal huda apa inna huda. Sesungguhnya petunjuk itu adalah dari Allah. Itu jadi maka ada ilmu yang diperoleh dari Purwaning Wasesa, yaitu ilmu yang bersumberkan langsung dari Allah. Seperti misal sapi lahir, pedet itu lahir. Tidak ada yang menunjukkan bahwa nanti kalau kamu butuh mimik, masuk selakangan ibumu, itu tidak ada yang ngasih ilmu itu. Tapi pedet itu kapan mimik, waktunya mimik, tiba-tiba mencari selakangannya ibunya. Mengerti bahwa di selakangan ibunya itu ada susunya. Ini Purwaning Wasesa. Dan ilmu itu ada diperoleh dari dua hal. Satu, yaitu diperoleh dari lahir, yaitu tadi dari alam sekitarnya. Terus itu tadi dari alam sekitarnya, dari makhluk-makhluknya Allah masuk ke mata, mata masuk telinga, telinga masuk pikiran, pikiran masuk ke akal. Akal kemudian masuk ke hati menjadi keyakinan. Yang kedua, ya ilmu diperoleh dari dalam. Ya ilmu diperoleh dari hati. Kemudian hati direspon oleh akal, akal direspon oleh pikiran, pikiran direspon oleh mata dan telinga. Nah, ilmu yang diperoleh dari hati itulah namanya ilmu Purwaning Wasesa, yaitu bersumberkan dari Allah. Itu petunjuknya Allah. Itu petunjuk Allah. Seperti misal para nabi mendapatkan wahyu, itu diperoleh bukan dari lahir, dari hati. Nah, kemudian lesan mengucap, kemudian akal, angen-angen, kemudian pikiran, kemudian mata, telinga, mulut mengucapkan. Itu dari hati. Jadi ada ilham para wali, para malaikat mendapatkan ilham, itu berarti ilmu diperoleh dari hati. Itu wong mukmin, mukminin, mukminat karena mendapatkan petunjuk dari Allah, diberi maunah dari Allah, itu adalah ilmu dari Allah melalui hati dulu, dari dalam. Jadi kesimpulannya, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kalian manusia itu ada dua hal, yaitu ilmu yang diberikan melalui lahir, dan dua, ilmu yang diberikan
melalui batin, yaitu melalui hati. Semoga bermanfaat.